Pasca diperiksa sekitar 6 jam, Kamis, 22 Mei 2025, penyidik Tipikor Kejaksaan Tinggi Bengkulu, menetapkan mantan wali kota Bengkulu, 2007-2012, Ahmad Kennedy, sebagai tersangka dugaan korupsi kebocoran PAD, atau pendapatan asli daerah pusat perbelanjaan Mega Mall. Mengenakan rompi warna oranye, dengan tangan diborgol, Ahmad Kennedy, terlihat digiring ke mobil tahanan, untuk ditahan selama 20 hari ke depan, di rumah tahanan atau Rutan Malabero Bengkulu. Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Bengkulu, Victor Antonius, melalui Asisten Pengawasan atau Aswas, Andri Kurniawan, sebagaimana diwartakan Semarak Pos, edisi 22 Mei 2025, mengkonfirmasi, sebelum penetapan tersangka, dengan mendapat pengawalan personil TNI AD, tim penyidik Pitsus Kejati Bengkulu melakukan penyitaan di pusat perbelanjaan Mega Mall. Penyitaan dilakukan guna penyidikan kebocoran PAD Kota Bengkulu, terkait berdirinya Pasar Tradisional Modern atau PTM, dan pusat perbelanjaan Mega Mall, di atas tanah milik pemerintah Kota Bengkulu sejak tahun 2004. Diwartakan pedoman Bengkulu.com, edisi 22 Mei 2025, Ketua Tim Penyidikan yang juga Aswas Kejati Bengkulu, Andri Kurniawan SHMH, didampingi Asintel, Dr. David Palapaduarsa SHMH, Aspitsus, Suwarsono, Kasipenkum, Ristianti Andriani SHMH, menjelaskan, tersangka Ahmad Kennedy, diduga terkait kerjasama dengan Mega Mall. Masih terus kita dalami, sehingga terjadi tindak pidana. Peran pasti tersangka, merupakan ranah penyidik. Nanti kita informasikan perkembangannya. Tentang kerugian keuangan negara, masih terus dilakukan perhitungan oleh tim auditor. Tetapi setelah penyidik melihat jangka waktu dugaan korupsi terbilang lama, sejak awal terjadinya kerjasama, diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, kata Andri, seperti dikutip pedoman Bengkulu.com. Sebelumnya, sebagaimana diwartakan Bengkulutoday.com, edisi 13 Desember 2024, menyebutkan, pada tahun 2004, saat Wali Kota Bengkulu, dijabat Aholik, lahan pasar tradisional modern atau PTM, termasuk lahan Mega Mall, merupakan satu kesatuan sebagai aset Pemkot Bengkulu, dengan status hak pengelolaan lahan atau HPL. Masih pada tahun 2004, selain disebut-sebut secara administrasi terjadi pemisahan lahan antara PTM dengan Mega Mall, juga diduga terjadi perubahan status menjadi hak guna usaha atau HGU. Belum terkonfirmasi, apakah dua HGU tersebut, atau salah satunya, masih sebagai aset Pemkot Bengkulu. Atau kedua-duanya, atau salah satunya, sudah berubah menjadi atas nama pihak lain. Sebab, setelah statusnya menjadi HGU, oleh manajemen Mega Mall dijadikan sebagai agunan pinjaman di bank. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, pihak manajemen Mega Mall dikabarkan tidak mampu membayar pinjaman bank tersebut. Untuk menutupi pinjaman bank sebelumnya, manajemen Mega Mall diduga mengagunkan objek agunan yang sama kepada bank lain. Tetapi, lagi-lagi diduga tidak mampu membayar pinjaman di bank kedua, agunan yang sama dijadikan jaminan pinjaman kepada pihak lain. Terpisah, dikutip dari sinarfakta.com, edisi 17 Mei 2025, Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, menyatakan, mendukung upaya penegakan hukum oleh Kejati Bengkulu. Sebagai warga negara yang menjunjung hukum, kami mendukung penuh langkah Kejati. Kita berpegang pada asas praduga tak bersalah. Harapan kami, Mega Mall bisa kembali sehat, begitu juga PTM, sehingga bisa menyumbang PAD bagi Kota Bengkulu, ujar Dedi, Jumat, 16 Mei 2025. Menurutnya, sejak pertama kali berdiri, Mega Mall belum pernah memberikan kontribusi PAD kepada pemerintah kota. Dia menegaskan, kasus tersebut menjadi peringatan penting, agar ke depan, dalam menjalin kerjasama Pemkot lebih selektif dan memastikan adanya manfaat nyata bagi daerah.
Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Rozi Syahrial SE, Zainwar S. Hud, serta juru kamera dan video editing, Marco Melandri melaporkan.